selamat pagi anak-anak semuanya. Berjumpa kembali lagi dengan Mr. Benny. Apa kabar kalian semua? Mr. harap kalian tetap sehat-sehat saja dan tetap semangat serta bersuka cita. Oke, kita akan belajar lagi. Tidak terasa kita sudah sampai di tema 4 loh. Hari ini kita masuk tema 4, subtema 1, hidup bersih dan sehat di lingkungan rumah. Oke, sekarang ayo berdiri semuanya, kita akan mengucapkan Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Oke, kita akan belajar subtema 1, khususnya mata pelajaran PPKN. Sebelumnya Mister mau bertanya, siapa yang masih ingat tentang materi tema 3? Tugas kita sebagai umat beragama. Salah satunya yaitu tentang hidup rukun, di mana kita bisa hidup bersatu meskipun kita beragam atau berbeda. Oke, nah hari ini juga kita akan belajar tentang hidup bersih dan sehat. Hidup bersih dan sehat sangatlah penting untuk kita jalani atau kita kerjakan. Karena kenapa? Kalau kita hidup bersih dan sehat, otomatis kita akan kuat untuk melakukan kegiatan, contohnya untuk belajar, untuk bekerja, dan lain sebagainya. Dan kita juga terhindar dari penyakit. Oke, apa saja yang kita akan pelajari hari ini? Yang pertama, yaitu sikap agar terwujud persatuan dalam keberagaman di rumah. Terus yang kedua adalah kita belajar menjaga kebersihan di rumah. Dan yang ketiga, kita akan bermain. Oke, sudah tidak sabar lagi ya, kita akan belajar. Yang pertama adalah sikap agar terwujud persatuan di rumah. Oke, meskipun berbeda, ada yang lebih tua, ada yang lebih muda, ada yang lebih kecil, ada yang besar, tapi kita bisa mewujudkan hidup bersatu. Oke? Nah, coba buka halaman 12. Apa yang kalian lihat di situ? Halaman rumah Dayu bersih dan sehat. Halaman rumah bebas dari sampah. Di sana juga ditanam bunga-bunga. Halaman di rumah menjadi asri dan indah. Dayu dan keluarga kerja bakti membersihkan halaman rumah. Halaman rumah menjadi bersih, asri, dan indah. Dayu dan keluarga juga sering melakukan kegiatan bersama yang lain. Mereka menunjukkan persatuan dalam keberagaman. Nah, coba lihat gambarnya. Ada gambar 1 dan gambar 2. Gambar 1 mereka lagi ngapain? Betul, mereka lagi senam, ya. Kita sudah melakukan senam kemarin. Mereka senam bukan hanya satu orang, tapi satu keluarga. Mereka menunjukkan sikap bersatu. Terus yang kedua, mereka ngobrol bersama, mereka berdiskusi, mereka bersama-sama, ada waktu untuk keluarga. Itu adalah salah satu sikap persatuan di dalam keluarga. Mereka tidak berantem, tapi mereka saling rukun. Oke ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan. Coba buka halaman 13 dan 14. Di situ ada beberapa pertanyaan berkaitan tentang yang kita pelajari barusan. Nah, nomor 1, apa kegiatan Dayu dan keluarga pada gambar 1? Tadi kan sudah Mister kasih tahu, yaitu mereka olahraga atau senam bersama. Ya. Nah, terus yang kedua, apa kegiatan Dayu dan keluarga pada gambar 2? Jawab apa? Kan Mister udah kasih tahu juga tadi. Oke ya, lanjut yang ketiga. Mengapa kegiatan seperti pada gambar 1 dan 2 perlu dilakukan? Ayo, mengapa? Supaya terwujud persatuan di rumah. Oke, lanjut. Nah, coba buka halaman 35 dan 38. Coba perhatikan gambar di situ. Di situ ada beberapa gambar yang menunjukkan sikap
hidup rukun atau sikap persatuan dalam rumah. Contohnya, ya, di situ ada gambar mereka lagi ngapain itu Dayu, satu keluarga. Ada yang lagi membersihkan bak mandi, ya. Ada yang lagi mengepel. Ada yang lagi membersihkan kaca jendela dan lain-lain lagi. Artinya, cara supaya terwujud persatuan dan juga hidup bersih yaitu salah satunya dengan gotong royong bersama. Jadi dalam rumah itu mereka membersihkan bersama. Ada yang membersihkan lantai, ada yang membersihkan jendela, mungkin ada yang membersihkan halaman dan sebagainya. Ayo, kamu udah pernah nggak seperti itu? Oke ya. Nah, sebenarnya manfaat hidup bersatu, manfaat mewujudkan persatuan itu apa sih? Kenapa kita harus hidup bersatu? Kenapa kita harus hidup rukun? Gunanya apa? Siapa yang tahu? Ayo. Ada nggak yang tahu? Nah, kita mau lihat ya, apa manfaat dari hidup bersatu? Manfaat hidup bersatu dalam keluarga yaitu salah satunya pertama, pekerjaan cepat selesai. Jadi kalau kita bersama-sama keluarga gotong royong bersama, ada yang membersihkan lantai, ada yang membersihkan jendela, ada yang membersihkan kamar mandi, pekerjaan akan cepat selesai. Beda kalau cuma satu orang. Jadi hidup bersatu memberikan hal yang positif, hal yang baik untuk kita. Nah, bagaimana kamu sendiri kalau seandainya di rumah? Apakah kalau seandainya kakak atau bapak lagi membersihkan rumah, kita lihat saja atau tidur? Sebaiknya kita harus membantu. Jadi kita saling kerjasama supaya pekerjaan cepat selesai dan cepat bersih. Dan apalagi ya manfaatnya? Ayo tuliskan pendapatmu, ya. Lalu bagaimana akibatnya jika tidak ada persatuan? Ayo. Tadi kalau bersatu, pekerjaan akan cepat selesai. Tapi kalau tidak bersatu, apa dong akibatnya? Tentunya pekerjaan akan lama selesai. Bahkan loh, bisa-bisa nggak selesai. Karena cuma sendiri. Gitu. Nah, makanya hidup bersatu sangat penting. Itu. Kalau lagi kerja ya boleh minta bantu sama kakak, sama adik, sama papa atau sama mama kalau nggak ada kegiatan yang penting lainnya, begitu ya, supaya rumah bisa bersih dan sehat. Oke. Buka halaman 13 sampai 14. Dayu di situ bercerita, mengatakan apa? Halaman rumah merupakan tempat penuh kesan bagiku. Di sana keluargaku sering kerja bakti bersama. Di sana tempat berkumpul dan saling bercerita satu sama lain. Di sana juga tempat berolahraga di pagi hari. Hidup dengan kebersamaan itu menyenangkan. Kebersamaan merupakan perwujudan sikap persatuan. Nah, berarti hidup bersama itu bersama papa, bersama mama, bersama tete, bersama nenek, dan bersama kakak adik. Itu bisa mewujudkan sikap persatuan. Ayo, mulai dari sekarang kita harus bisa hidup bersatu. Ya, kita bisa bersama, contohnya dalam membersihkan rumah, dalam bercerita, dan banyak hal yang lainnya lagi, dalam berolahraga dan lain-lain sebagainya. Oke, sekarang kita akan lanjut ya. Kita akan belajar bagaimana cara menjaga kebersihan. Pasti sudah tahu dong, kan tadi kita sudah belajar. Yaitu ada yang gotong royong ya, ada yang bersihkan lantai dan sebagainya. Nah, di gambar yang satu ini apa yang kamu lihat? Coba. Kira-kira itu bersih nggak ya? Itu rapi nggak ya? Tentu tidak dong, ya. Lihat di situ berantakan. Ada layang-layang, ada buku berserakan di mana-mana dan mainan belum dirapikan. Nah, bagaimana pendapat kamu tentang hal itu? Coba buka halaman 29 dan 30. Disadari atau tidak,
Halaman rumah terkadang jarang diperhatikan. Sampah berserakan, tanaman bunga juga jarang disiram, tanaman bunga menjadi kering dan banyak yang mati. Halaman rumah menjadi kumuh dan gersang. Halaman rumah yang kumuh harus dibersihkan. Sampah-sampah harus disapu dan dibuang ke tempatnya. Jika perlu, sampah dapat didaur ulang. Salah satu hasil daur ulang adalah pupuk kompos. Tanaman bunga harus disiram setiap hari. Pot bunga juga harus tersusun rapi. Halaman rumah akan terlihat rapi dan asri, artinya indah, cantik, begitu ya. Nah, artinya ketika melihat sesuatu hal yang berantakan di rumah seperti di gambar yang tadi, seperti buku-buku yang berserakan di mana-mana, mainan di mana-mana, terus halaman rumah juga yang kotor, kita harus membersihkan supaya terlihat rapi, bersih, dan tentunya juga kita terhindar dari penyakit. Jadi kita menjadi sehat. Oke? Nah, coba amatilah gambar di halaman 30. Apa yang kamu lihat di situ? Wah, di situ ada satu keluarga loh. Mereka ada yang cangkul, bersihkan got ya. Terus apa lagi? Ada yang lagi menyapu, dan ada juga yang membersihkan bunga. Itu adalah salah satu wujud persatuan dan juga hidup bersih, menjaga kebersihan rumah dan halaman rumah. Ayo, pernah nggak kamu melakukan hal begitu? Kalau belum, mulai dari sekarang harus melakukannya supaya kita bisa menjaga kebersihan rumah dan pola hidup sehat juga. Oke. Nah, sekarang kita akan bermain. Bermain apa? Bermain teka-teki kata. Nah, coba lihat. Bagaimana ya itu, Mister? Nah, katanya, isilah teka-teki silang berikut dengan benar. Yang mendatar, artinya yang tulisan mendatar, kotak-kotak mendatar, itu kata tidak bersih atau terkena noda. Nah, apa ya kata yang tidak bersih atau terkena noda? Kita kasih tahu ya, yaitu K O T O R, kotor. Itu jawaban nomor 1. Lalu nomor 2, barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi. Apa itu ya? Sampah. Berarti kita tulis dulu S A M P A H. Oke. Terus sekarang nomor 3. Nomor 3 itu menurun ya. Dia bilang sesuatu yang kurang sedap ditangkap indera pencium. Apa itu ya? Pertama kita kasih tahu deh, yaitu B. Itu menurun ya tulisannya, jadi B terus A lalu U. Jadi itu bau. Nah, terus yang terakhir. Jadi sekarang nomor 1 menurun ya. Binatang yang amat kecil dapat menyebabkan penyakit. Apa? Apa binatang yang amat kecil dapat menyebabkan penyakit? Loh, masa Mister terus yang menjawabnya? Sekarang kamu juga dong. Ayo ya, isi kotak-kotak yang kosong. Nah, ingat, hari ini kita sudah belajar ya banyak hal tentang PPKN, yaitu diantaranya sikap agar terwujud persatuan dan keberagaman di rumah. Jadi sikap persatuan di rumah itu sangat penting ya, dijaga. Cara mewujudkannya bagaimana? Tadi kita sudah belajar, contohnya gotong royong bersama, olahraga bersama, bercerita. Jadi ada waktu untuk keluarga. Oke ya. Terus yang kedua,
Kita juga belajar bagaimana cara menjaga kebersihan di rumah. Jika ada di meja, di halaman, barang-barang yang berantakan, kita harus merapikannya. Dan yang terakhir, kita sudah bermain teka-teki. Oke? Nah, sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Dan semoga terus semangat dan sehat. Jaga pola hidup bersih dan sehat. Dadah, sampai jumpa.